Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, setelah kita mempelajari tentang karakter-karakter dasar, nilai-nilai dan juga motivasi dalam berwirausaha. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau lebih membahas lagi secara spesifik tentang aspek hukum dari sebuah perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan wirausaha itu sendiri. Nah, Anda semua, jadi perusahaan itu pasti selalu tergabung atau terhubung dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini tujuannya untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur atau secara hukum. Nah, jadi pihak ketiga inilah nanti yang akan mengurus perusahaan kita tentang legalitas. Nah, legalitas ini sendiri Ananda semua itu memiliki suatu nilai penting dalam sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, karena legalitas suatu perusahaan atau badan usaha ini merupakan unsur yang terpenting. Kenapa dikatakan unsur yang penting? Karena legalitas itu merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan badan perusahaan sehingga nantinya akan diakui oleh masyarakat. Nah, jadi itu kenapa kita membahas aspek hukum dalam materi kali ini, karena harapannya jika nanti Ananda memiliki sebuah perusahaan atau usaha bisnis, sedapat mungkin Ananda harus bisa melegalkan perusahaan atau bisnis Ananda nantinya supaya nanti bisa diakui di masyarakat dan juga diakui oleh negara. Nah, yang perlu Ananda ketahui, legalitas perusahaan itu harus sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, di mana nantinya jika perusahaan kita sudah legal, maka perusahaan kita tersebut itu sudah dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga nanti sah di mata hukum. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan, nanti ada beberapa jenis yang melegalkan badan usaha. Itu nanti diantaranya kita harus memasuki atau menginputkan nama perusahaan kita, merek perusahaan, dan juga surat izin usaha perdagangan. Nah, nanti juga kita akan membahas mengenai manfaat dari melegalitaskan perusahaan kita nantinya. Sebagai sarana pelindungan hukum, juga bisa digunakan sebagai sarana promosi, kemudian bukti kepatuhan terhadap hukum, kemudian nantinya kita juga bisa dengan legalisasi ini bisa mempermudah untuk mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Nah, itu dia Ananda semua yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan disimak dan dipahami penjelasan di slide berikutnya. Nah, Ananda semua, jadi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di antaranya yaitu adalah pentingnya berbadan hukum, bagaimana badan hukum ini bisa dikatakan merupakan sebuah unsur yang penting dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua nanti kita juga akan bahas tentang bentuk-bentuk usaha yang sudah berbadan hukum, yang sudah memiliki payung hukum, dan apa juga usaha-usaha yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki payung hukumnya. Kemudian yang ketiga nanti kita juga akan membahas tips memilih badan hukum yang tepat untuk jenis usaha kita sendiri. Oke, jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di penjelasan sebelumnya, bahwa legalitas perusahaan itu harus sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, di mana nantinya perusahaan kita ini nanti akan dilindungi dan dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Nah, jadi keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Nah, dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apa saja contoh-contohnya? Nah, ada di narasi di atas. Oke, sebuah usaha akan dikatakan telah berbadan hukum jika telah memiliki minimal akte pendirian yang disahkan nantinya oleh pejabat notaris, ditandatangani dengan materai dan juga segel usaha.
Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya dokumen SIUP atau surat izin usaha perdagangan, kemudian juga ada dokumen SITU yaitu surat izin tempat usaha, kemudian ada juga nomor pokok wajib pajak yang harus mengatasnamakan perusahaan dan si owner pemilik usaha tersebut. Dan yang terakhir juga gak kalah pentingnya harus kalau dapat kita sah secara di mata Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan mengeluarkan nanti SK-nya yang diterbitkan dari Menteri Kehakiman juga HAM. Nah, di mana nanti kita terima dalam bentuk pengesahan akte pendirian. Nah, itu dia. Lalu juga ada nanti selain itu ada izin gangguan atau HO, Hinderordonetti, izin lokasi, kemudian izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya. Nah, ini dokumen-dokumen ini harus juga kita sesuaikan dengan bidang usaha kita masing-masing. Kalau misalnya kita bergerak pada usaha jasa yang yang kegiatannya itu bisa menimbulkan kebisingan, otomatis kita harus mengurus surat izin gangguan atau HO tadi, dan juga izin lokasi, izin lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kayak contohnya mungkin kita ambil semen Padang. Ya, semen Padang. Nah, semen Padang ini kan berdiri di lokasi dekat pemukiman, ya, dekat pemukiman. Di mana semen Padang ini memiliki dan kegiatannya itu menghasilkan beberapa zat-zat mungkin yang bisa merusak kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya, misalnya asap-asap pabrik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semen Padang sebelum menjalankan aktivitasnya, dia harus mengurus dulu surat izin lingkungan oleh pemerintah setempat. Kalau nggak ada surat izin tersebut, otomatis semen Padang nggak sah di mata hukum negara kita. Nah, kira-kira seperti itu Anda semua. Nah, jadi perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian itu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya. Kemudian ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Perundang-undangan. Nah, itu semua. Dari pengertian di atas dapat kita ambil bahwa dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan itu bisa nantinya dikatakan sebagai badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan. Kemudian bekerja dan berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan. Nah, jadi itu dia Anda semua. Kapan perusahaan dikatakan telah berbadan hukum? Kita lanjut. Nah, lanjut, ini adalah skema tentang bagaimana atau sebuah prosedur dalam mendirikan sebuah perusahaan baru. Nah, katakanlah ini merupakan sebuah PT yang akan kita dirikan. Nah, untuk mendirikan sebuah PT tadi, ada beberapa prosedur yang harus kita lengkapi dan harus kita ikuti. Yang pertama adalah kita sebagai owner itu harus mempersiapkan data pendiri perusahaan kita. Nah, jadi pada tahapan ini ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, kita harus memilih nama perusahaan dengan baik. Kalau bisa itu disesuaikan dengan visi dan misi atau mungkin dengan target tujuan sasaran konsumen kita. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan tempat pendirian usaha kita atau tempat kedudukan perusahaan. Lalu ada maksud dan tujuan perusahaan. Kemudian ada strukturnya dan juga struktur pengurus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini harus sudah ada datanya ketika kita nanti mau mendaftarkan perusahaan kita ke notaris ya. Oke, untuk pemilihan nama sendiri sebaiknya kita mengikuti pengaturan lengkap yang sudah ditetapkan dalam PP 43 tahun 2011 tentang cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Karena perseroan terbatas ini adalah salah satu perusahaan yang berbadan hukum, otomatis dalam mencari namanya, dalam memberikan nama, kita juga harus mengikuti dalam undang-undang sesuai yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah.
Nah, setidaknya nama PT kita itu harus terdiri dari 3 kata dan tidak boleh menggunakan serapan asing serta tidak boleh memakai nama perseroan terbatas yang sudah ada sebelumnya. Oke, setelah kita mempersiapkan ini semua, lanjut kita sudah boleh mengurusnya ke notaris. Jadi ketika di notaris ini nanti kita akan membuat akta pendirian. Nah, jadi tidak harus bertempat kedudukan yang sama dengan perseroan terbatas tempat Anda berdiri. Jadi Anda bebas menggunakan notaris mana saja untuk membuat akta pendirian tersebut, asalkan notaris yang Anda pilih itu telah mengantongi SK pengangkatan, jadi sumpah dan terdaftar dalam Kemenkumham. Jadi notarisnya itu nggak boleh abal-abal. Nah, semua pendiri perusahaan wajib melakukan penandatanganan akta pendirian itu benar-benar di hadapan si notaris ini. Nah, oke. Meskipun pendiri yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa. Jadi kalau misalnya Ananda itu berhalangan hadir, Ananda boleh memberikan kuasa Ananda kepada orang lain, tapi tetap harus ditandatangani di depan notaris yang berkaitan dengan pendirian usaha kita. Nah, setelah itu kita harus melanjutkan pendirian kita tadi, proses pendirian usaha kita tadi itu ke Menteri Pendirian Perusahaan tersebut untuk disahkan SK tadi. Untuk disahkan SK ditandatangani oleh menteri yang mendirikan perusahaan terbatas tadi, perseroan terbatas tadi. Nah, jadi setelah akta pendirian PT dibuat, notaris akan mengajukan pengesahan Badan Hukum PT kepada Menteri Hukum dan HAM, ya, Menteri Hukum dan HAM. Kemudian bila surat keputusan dari menteri telah keluar, maka PT Ananda telah resmi diakui oleh negara sebagai badan hukum baru dan berhak untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Nah, ini keluar SK-nya. Nah, setelah itu, setelah dapat SK dari menteri, lanjut kita sudah boleh mengurus pajak kita. Ya, mengurus pajak. Dan jangan lupa urus pajak di sini atas nama perusahaan dan juga atas nama pribadi. Nah, karena kita nanti kalau misalnya udah legal usaha kita wajib membayar pajak atas nama perusahaan dan atas nama pribadi. Terlebih lagi yang atas nama perusahaan, ya, karena kalau misalnya nanti ketahuan kita sebagai owner telat membayar pajak, bisa jadi saja perusahaan kita nanti akan diberhentikan jalannya. Diberhentikan atau dicabut pendirian SK-nya oleh Menteri Hukum dan HAM tadi. Oke. Nah, lanjut kita bisa mengurus izin usaha kita ke kelurahan, ya. Jadi pengurusan izin domisili mungkin itu biasanya tergantung pemerintah daerah masing-masing. Nah, selain menerangkan domisili perusahaan, surat ini juga mencantumkan jenis usaha dan jumlah tenaga kerja. Nah, izin usaha ini biasanya Ananda berlaku hanya untuk 1 tahun dan biasanya bisa diperpanjang kembali. Nah, setelah kita dapat izin usaha dari kelurahan setempat, nah baru kita bisa mengurus berita negara. Nah, itu dia. Proses ini wajib dilakukan baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang sebagai persyaratan khusus mendirikan cabang. Oke, ada semua. Seperti itu kira-kira proses pendirian usaha secara sederhana. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu manfaat pajak bagi pengusaha. Jadi tanpa disadari sebenarnya pajak memiliki banyak manfaat bagi pengusaha. Jadi beberapa di antaranya bahkan bisa meningkatkan profesionalitas pengusaha. Nah, jadi ada beberapa manfaat pajak bagi pengusaha yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah menunjukkan baiknya kredibilitas perusahaan. Dalam sebuah perusahaan tentu membangun sebuah reputasi untuk mengembangkan ikatan yang kuat dengan konsumen atau lembaga. Nah, biasanya reputasi inilah yang disebut dengan kredibilitas perusahaan. Jadi definisinya kredibilitas perusahaan ini adalah tingkat kepercayaan
sebuah perusahaan di mata klien atau pelanggan dan juga sumber daya keuangan. Nah, kredibilitas ini itu dianggap penting sebab nantinya dikaitkan dengan nama baik atau reputasi sebuah perusahaan sebagai nilai jual. Nah, jika misalnya perusahaan Ananda itu disiplin dalam membayar pajak, otomatis nama perusahaan Ananda itu tidak akan di blacklist dalam Menteri Hukum dan HAM tadi, sehingga kredibilitas perusahaan pun insya Allah akan terjaga, akan selalu terjaga dengan baik. Nah, kemudian jika perusahaan Anda nanti juga tidak telah membayar pajak, otomatis itu salah satu indikator yang menunjukkan keuangan perusahaan Anda itu tergolong sehat dan stabil. Ya, kemudian juga dengan membayar pajak, maka perusahaan kita terlihat lebih profesional dan ini ada hubungannya dan kaitannya dengan kredibilitas perusahaan tadi. Semakin profesional kita, maka kredibilitas kita juga akan semakin meningkat. Dan yang paling penting adalah mendapat kemudahan dalam meminjam modal. Ketika nanti kita meminjam modal kepada debitur dan pada kreditur, ketika kita nanti meminjam kepada debitur dan juga kreditor, salah satu syarat yang mereka minta adalah bukti pembayaran pajak. Nah, kenapa? Karena kembali lagi kepada poin 1, 2, dan 3, karena jika ada bukti pembayaran pajak, otomatis debitur dan kreditor ini akan berasumsi bahwa keuangan kita itu sangat sehat, sehingga mereka tidak akan ragu meminjamkan modalnya kepada kita, karena mereka yakin kita akan bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan tenor yang kita minta. Nah, kira-kira seperti itu Anda semua. Nah, ini kira-kira akibat atau kejadian jika kita memiliki perusahaan yang legal tapi malah menunggak pajak. Di sini ada beberapa macam kejadian nih. Beberapa perusahaan bahkan milik negara itu sempat ditutup karena tidak membayar pajak. Nih, seperti ini beritanya banyak ya, Anda semua. Nah, pentingnya berbadan hukum. Beberapa pengusaha kurang sadar bahwa berbadan hukum itu mampu melindungi usaha kita dan mampu membuat usaha Anda legal dan dilindungi oleh hukum negara. Nah, beberapa di antaranya adalah memiliki kesempatan memperoleh kerjasama yang lebih besar dengan perusahaan lain. Siapa sih yang nggak mau perusahaannya memiliki mitra atau koalisi dengan taraf nasional, bahkan yang lebih baik lagi yaitu internasional. Nah, semakin banyak kegiatan yang kita lakukan dengan perusahaan lain atau istilahnya kerjasama, ya berkoalisi, otomatis itu akan membuka kesempatan kita lebih besar lagi untuk mengembangkan perusahaan kita. Nah, kemudian dengan legalitas perusahaan tadi, kita juga bisa dipermudah dalam pengurusan pajak dan juga urusan-urusan pemerintahan lainnya. Seperti ya tadi itu membayar pajak atau pengembangan pasar, perluasan pasar. Kemudian jika kita ingin mengembangkan atau katakanlah mendirikan cabang perusahaan kita, itu juga pasti akan dipermudah pengurusan izin usahanya dan lain sebagainya. Oke, membentuk badan hukum merupakan dasar yang penting ketika kita mulai bisnis. Maka dari itu, perusahaan haruslah memiliki badan hukum tertentu agar dapat memiliki legalitas dalam menjalankan kegiatannya. Nah, keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan. Karena badan hukum perusahaan memberikan kepastian berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar. Mengingat badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada dalam maupun di luar perusahaan. Baik. Nah, kemudian ini masih lanjut. Badan hukum bagi suatu usaha sangat penting, tapi dalam kenyataan ditemukan hampir sebagian pebisnis di Indonesia atau pengusaha di Indonesia itu usahanya malah belum berbadan hukum. Dalam sebuah penelitian itu ditemukan hampir 47% pengusaha di Indonesia tidak berbadan hukum sifatnya, ya perusahaannya tidak berbadan hukum, dan yang sudah berbadan hukum itu adalah sebesar 53%, berarti hampir sama ya, sama jumlahnya.
Nah, jadi kenapa yang 47% ini memilih untuk tidak membadankan hukum perusahaannya? Karena itu ada beberapa faktor penyebab, salah satunya karena faktor pendidikan para pengusaha tersebut yang umumnya rendah. Jadi mereka itu belum mengetahui apa saja keuntungan yang bisa didapat dengan melegalkan usaha mereka sendiri. Nah, hal ini juga berpengaruh pada pengetahuan mereka tentang kegunaan dari badan hukum. Ada juga yang berpendapat bahwasanya mengurus pajak atau mengurus pendirian izin usaha dan lain sebagainya itu termasuk salah satu aktivitas yang hanya merumitkan mereka, sehingga mereka lebih memilih usahanya jalan tanpa ada payung hukumnya. Kira-kira itu alasannya Anda semua. Oke, ini juga masih membahas tentang pentingnya dari berbadan hukum. Ini juga masih tentang manfaat dari berbadan hukum. Di sini bisa Anda lihat. Nanti bahannya akan Ibu berikan untuk bisa dipelajari lagi. Oke, ini juga masih tentang manfaat dari berbadan hukum. Nah, kita lanjut masuk ke bentuk-bentuk usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Jadi secara umum Anda semua pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan juga badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, contoh badan usaha berbadan hukum misalnya adalah perseroan terbatas atau disingkat PT. Kemudian koperasi, yayasan, kemudian ada badan usaha milik negara, BUMD juga, badan usaha milik daerah, kemudian perseroan terbuka, dan juga perum, perseroan umum ya, perusahaan umum. Kemudian contoh-contoh badan usaha tidak berbadan hukum ini adalah, ini dia, perusahaan perseorangan, kemudian ada yang namanya persekutuan perdata, kemudian firma, dan juga CV. Jadi kalau dilihat dari lingkaran ini, usaha yang berbadan hukum adalah PT dan juga rekan-rekannya. Sementara untuk CV, firma, kemudian perusahaan perseorangan dan juga perusahaan perdata itu dikategorikan sebagai badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, di sini nanti kita akan membahas di slide berikutnya tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk usaha ini. Kemudian juga definisinya. Di sini bisa Anda lihat. Nah, ini dia ya. Definisi dari perusahaan perseorangan. Apa saja karakter dari perusahaan perseorangan? Ada 4 poin, bisa Anda baca di sini. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan. Nah, lanjut kita masuk ke definisi dari bentuk usaha firma. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan firma. Lanjut masuk ke karakter dari bentuk usaha CV atau perusahaan komanditer. Nah, di sini ada bentuk-bentuk atau pembagian dari CV itu sendiri, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Nah, ini lanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari CV. Ini juga ada perbedaan yang lebih spesifik antara sekutu komanditer dan juga sekutu komplementer. Nah, terakhir di sini ada klasifikasi, bukan karakter dari perseroan terbatas. Ada 3 poin. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan tentang pemegang atau yang memegang kekuasaan dalam PT tersebut ya. Ada RUPS, ada direksi dan juga dewan komisaris. Nah, ini contoh-contoh PT-nya. Contoh-contoh PT. Dan ini adalah perseroan terbatas dan juga dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini terakhir kita membahas tentang tips dalam memilih badan hukum yang sesuai dengan usaha kita. Yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan besarnya modal.
Ya, meskipun modal kecil dan modal besar itu bisa mempengaruhi pemilihan jenis badan usaha yang akan dijalankan. Dengan adanya nominal modal tersebut, kita bisa memilih apakah usaha yang paling tepat untuk perusahaan kita. Apakah unit dagang, CV, firma, dan perseroan terbatas. Nah, kalau untuk modal yang kecil, otomatis badan usaha yang cocok untuk kita adalah berbentuk unit dagang atau UD. Kalau misalnya kita memiliki modal yang besar, otomatis kita sudah bisa membuat perusahaan sekelas PT tadi, perseroan terbatas. Kemudian juga sesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab secara hukum dan finansial. Kira-kira kita mampu nggak memiliki tanggung jawab untuk bisa menggerakkan perusahaan kita itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, secara hukum. Dan juga kita harus bisa memiliki kemampuan pengaturan finansial yang baik. Jika misalnya kita sudah memiliki 2 poin tersebut, otomatis kita bisa mendirikan perusahaan sekelas perseroan terbatas atau PT tadi. Jika kita memiliki SDM yang minus atau kurang mengenai hukum dan finansial, otomatis kita belum bisa membuat perusahaan sebesar PT. Cukup sebatas usaha dagang saja atau UD tadi minimal. Lalu sesuaikan dengan bidang industri. Jenis kegiatan yang akan dijalankan juga harus sesuai dengan bidang industri. Karena dari bidang industri tersebut kita bisa menentukan jenis badan usaha yang tepat. Nah, di sini bisa Anda baca bahwa yang perlu diingat ialah adanya langkah lain yang dapat diambil jika telah memiliki suatu badan usaha, namun ternyata dalam perjalanannya mengalami kemajuan pesat, yaitu pilihan menambah badan usaha lain selain mengubah jenis badan usaha yang sudah Anda punya. Kalau misalnya industri, misalnya perusahaan kita bergerak di bidang atau di sektor industri yang cukup besar, otomatis kita bisa menjalankan atau mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan cara mencari mitra atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Itu dia. Lalu jangan lupa juga sesuaikan dengan persyaratan undang-undang yang berlaku. Oke, untuk undang-undang tadi juga sudah kita bahas di depan. Jadi ini Ibu lanjutkan saja. Oke, Anda semua. Mungkin sekian dulu presentasi Ibu tentang materi aspek legal dalam sebuah usaha. Mungkin singkat saja karena beberapa presentasi atau beberapa slide itu sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu buat narasinya di dalam slide tersebut, jadi bisa Anda baca kembali dan Anda pahami kembali. Ya, nanti insya Allah untuk bahan ini akan Ibu berikan di dalam grup WhatsApp kita. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dan ada masukan, silahkan sampaikan nanti di tengah kelas kita. Baiklah Anda semua, mohon maaf atas segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.